Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, puji syukur pada hari ini kita bisa diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa ikut bersama-sama talabul ilmi. Insyaallah pada hari ini tema kita yaitu tentang cinta dan benci karena Allah. Ini adalah tema kita mengisi awal-awal tahun baru Hijriah, di mana awal tahun ini insya Allah kita semua kemarin sudah melewati tahun baru, detik-detik mengakhiri tahun 1444 Hijriah. Sekarang kita sudah masuk kepada 1445 Hijriah. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bersama-sama menikmati tahun baru Hijriah ini. Tentu kita akan lebih banyak bermakna apabila tahun ini kita lewati dengan segala aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pula pada hari ini kita bisa bersilaturahmi, karena dengan silaturahmi pada hari ini betapa banyak sekali orang-orang di luar sana, mereka yang kemarin sudah mendahului kita, mereka meninggalkan kita dengan berupaya untuk berusaha hidup, berusaha menarik nafas. Namun Allah juga menentukan mereka tidak lagi bersama kita. Dan bersyukur pula pada hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah. Maka pada hari ini kita niatkan di tahun baru Hijriah ini kita awali dengan kebaikan-kebaikan tentu dengan mengisinya di tahun ini 1445 Hijriah ini penuh dengan amal ibadah yang Allah berikan nanti pahala, berikan nilai kepada kita menjadi orang-orang yang beruntung di hari akhir nanti. Terima sekalian ya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam pula kita atur kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang agung yang Allah pilih, maka menjadikan manusia ini sebagai panutan, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadikan contoh bagi manusia yang ingin menjadi manusia yang sesungguhnya. Maka baginda Rasulullah SAW itu Allah melalui baginda Rasulullah ini sebagai contoh dan tauladan kita. Maka kalau kita ingin menjadi manusia yang sesungguhnya, maka kita harus jadikan Rasulullah itu sebagai tuntunan kita, panduan kita bagaimana ia menjalankan aktivitas hidup sebagai seorang muslim. Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahun baru Hijriah itu makna yang paling tinggi itu adalah hijrahnya atau berubahnya kehidupan yang bukan Islam masuk kepada kehidupan Islam. Itu hijrah yang sesungguhnya. Setiap tahun kita memperingati tahun baru Hijriah, ceramah dan segala macam diberikan, disampaikan kepada kaum muslimin. Tapi kita melihat kaum muslimin bukan makin hari makin menjadi orang-orang yang mulia, malah di antara kita sesama muslim ada yang saling sikut-sikutan. Tahun baru Hijriah yang mana yang kita maknai agar ia menjadi tahun baru yang ketika kita bertemu dengannya, kemudian kita akan melewati membentuk persaudaraan cinta kita kepada kaum muslimin ini, cinta kita sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika tahun baru Hijriah datang, kita hanya bikin seremonial, kajian-kajian, tablik akad dan segala macam. Kita berupaya untuk membangkitkan kaum muslimin dengan penuh rasa cintanya kepada saudara-saudaranya, hijrahnya mereka dari kehidupan yang bukan Islam kepada kehidupan yang Islam. Itu tidak nampak, hanya seremonial. Tahun berikutnya begitu lagi, diperingati, dirayakan segala macam aktivitas. Ketika menyambut tahun baru Hijriah, hiruk pikuk telah nampak di tengah-tengah kaum muslimin. Begitu ketika sudah selesai acara itu pun tidak nampak dalam kehidupan kita saudara kita. Maka makin hari makin menjadi kita sesama kaum muslimin ada yang dipecah belah, ada yang geser dari akidahnya, bahkan ada sesama saudaranya saking saling gontok-gontokan.
Apalagi nanti tahun 2024, Masya Allah makin panas kita sesama saudara muslim. Maka pada hari ini tema kita adalah cinta dan benci karena Allah. Kenapa? Karena kalau kita melihat tema ini, bagaimana kita menjadi memupuk persaudaraan agar kita bangkit. Bapak Ibu kalau tahu, kambing makan rumput, kebo makan rumput, kuda makan rumput, sama-sama Pak, makan rumput, sama-sama Bu makan rumput. Tapi karena beda olahan, yang keluar beda ulat. Kambing yang keluar bulat-bulat tasbih. Kemudian kalau kuda bolu hijau. Kalau sapi beda lagi. Mereka sama-sama makan rumput, tapi tidak pernah mereka berantem. Tuh, tapi kita manusia dibekali otak ini, dibekali kemampuan yang sangat luar biasa ini, mereka tidak menyaring lagi dan tidak menjadikan suatu tabayun itu suatu jalan mereka untuk bersama-sama memupuk persaudaraan. Maka tema kita cinta dan benci karena Allah. Kalau kita bicara tentang cinta dan benci, ini ada dua karakter yang selalu ada dalam kehidupan kita. Tidak mungkin tidak ada, pasti ada dalam kehidupan kita. Cinta dan benci ini bedanya tipis. Nah, kalau kita membentuk bagaimana supaya cinta dan benci ini berarti dalam kehidupan kita, yang setiap saat muncul dalam kehidupan kita, tentu bagaimana caranya Allah pun mengajarkan kepada kita melalui baginda Rasulullah SAW bagaimana mempersaudarakan orang-orang yang dulu musuh, ketika sudah beriman mereka menjadi saudara, bahkan lebih daripada saudara. Istri pun mereka berbagi, Masya Allah. Nah, kalau kita bicara tentang cinta dan benci ini memang sangat bertolak belakang maknanya, tetapi itu bedanya tipis. Jemaah sekalian melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang cinta dan benci, segala sesuatu itu yang dihasilkan dari hati yang murni, itulah yang menenangkan dan mendiami kehidupan. Jadi kalau kita, hati kita yang tadi diwarnai oleh cinta dan benci ini, di mana cinta dan benci ini kalau seandainya itu tepat pada kedudukannya, maka ketenangan pun akan kita nikmati dalam kehidupan. Man ajaba bi amril mu'minin inna amrahu khulahu khair. Seorang mukmin itu harusnya hidupnya lezat, harusnya hidupnya itu senang, harusnya hidupnya itu bahagia, harusnya hidupnya itu merasa nikmat dalam kehidupan. Kenapa? Karena di tangannya lah petunjuk bagaimana ia menjalankan hidup enak, bagaimana ia menjalankan hidup penuh dengan kenikmatan, bagaimana menjalankan hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Itulah seorang mukmin. Jadi kalau ada orang mukmin stres, galau, sedikit-sedikit galau, sedikit-sedikit galau, galau cuma sedikit. Jadi kalau orang mukmin itu, kenapa? Karena dia itulah yang memiliki bagaimana panduan menjalankan hidupnya supaya merasakan nikmat dalam kehidupan. Kita kembali kepada hati kita. Nah, ternyata hati kita ini kunci dari semuanya. Maka ketika kita mau melakukan apa saja, hati kita niatnya untuk apa? Innamal a'malu binniyat. Tergantung niatnya. Coba sekalian muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati kita, kalau kita tempatkan pada hal yang murni, maka ia akan dapat menjadikan ketenangan dalam hidupnya. Bahkan ia merasa tentram dalam sepanjang saat yang ia lalui dalam kehidupan. Coba sekalian melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta karena Allah adalah mencintai hamba Allah karena keimanannya kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Jadi kalau kita cinta karena Allah, itu bukan karena yang lain, maka inilah yang dikatakan cinta itu murni, cinta ini yang hakiki. Kenapa? Karena ketika dia menjadi orang-orang hamba Allah, dia mencintai siapapun, apapun, semua kita landasi karena Allah, maka cinta dalam hatinya itu, ini yang disebut dengan cinta yang hakiki. Bagaimana dengan benci? Benci karena Allah pula menjadikan kita ini membenci hamba Allah, siapapun kita benci disebabkan karena apa?
karena kekufuran dan perbuatan maksiatnya, bukan karena wajah, bukan karena tampang, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, bukan karena apa yang ia miliki. Tapi tadi kebencian kita kepadanya itu karena disebabkan kekufuran dan kemaksiatan. Jangan salah menempatkan kebencian, karena kebencian ini biasanya karena persahabatan, mungkin clash segala macam. Dalam persahabatan itu pasti ada clashnya. Gak mungkin yang disebut sahabat itu gak ada clash. Gak mungkin dalam persahabatan itu ada semua aman-aman dan tentram dalam kehidupan. Gak mungkin. Pasti ada persoalan dalam perjalanan persahabatan itu. Tentu masalah-masalah inilah yang akan membangkitkan kebencian-kebencian. Nah, kebencian-kebencian ini harus kita posisikan, tempatkan dia. Bagaimana kita membenci? Kalau membenci hanya urusan-urusan dunia, prinsip, ya Allah, ngapain coba? Ibu-ibu kebanyakan tuh, kalau hanya persoalan pakaian seragam aja ribut, Pak. Jadi akhirnya apa? Timbul omongan-omongan yang gak enak, menyinggung orang, membenci orang, menjadikan apa? Berkomplot-komplot hanya gara-gara masalah-masalah prinsip. Padahal kalau seragam itu tidak ditanya oleh Allah nanti di akhirat nanti. Ya udah, jangan pergi itu, mau berusaha. Kecuali kita membenci orang ini karena hal-hal pokok. Ini beda persoalannya. Ada orang menghina Islam, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, kesucian dari Islam. Maka ini adalah kebencian yang pokok yang harus kita sampaikan. Jangan kita menempatkan kebencian hal-hal prinsip. Salah sendal aja beda ribut. Hanya masalah mungkin sedikit persoalan-persoalan yang ini urusan-urusan dunia, mereka menimbulkan kebencian dalam hatinya. Jemaah sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala membenci urusan-urusan dunia, betapa rendahnya kita. Kalau kita mencintai orang-orang yang beriman, tentu kita tanamkan cinta itu kepada orang-orang yang dimana orang itu masih memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Walaupun sekalipun dia adalah musuh kita, jangan tanamkan kebencian. Kenapa? Karena setiap saat hati kita ini agar menikmati pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan ketenangan dari itu semua. Cuma sekali melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, cinta dan benci ini setiap saat akan muncul. Tumbuh dia sebagaimana pohon tumbuh, berakar pula. Ketika ia tumbuh, bagaimana cinta ini tumbuh? Dan ini adalah karakter dalam kehidupan manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang cinta dan benci, ini bisa jadi cintanya ini karena Allah, atau bencinya, tumbuh bencinya ini karena Allah. Sehingga ia ketika tumbuhnya pohon ini, kira-kira buahnya apa yang dia akan petik. Hidup di dunia ini berapa lama lagi kita? Siapa yang bisa jamin umur kita 50 tahun lagi? Gak ada yang bisa jamin. Bersantai-santai, berleha-leha kita, mengisi dengan kebencian yang tanpa arah, cinta juga tanpa arah. Apakah menjadikan hidup kita ini hanya seremonial saja, agar kita menikmati hidup semata tanpa menghasilkan apa-apa di sisi Allah? Maka kerugian besarlah buat kita. Jemaah sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kita benci karena Allah, bagaimana caranya? Ini ada Ibnu Abbas berkata, di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir menyebutkan, siapa yang mencintai dan benci karena Allah, berteman dan memusuhi karena Allah, sesungguhnya pertolongan Allah itu diperoleh dengan demikian itu. Hanya demikian itu akan Allah turunkan pertolongan kepada kita. Jemaah sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini disebutkan, seorang hamba tidak akan bisa merasakan kenikmatan iman walaupun banyak ia melakukan sholat, puasa, sampai dirinya berbuat yang seperti tadi itu. Jadi dia benci dan cinta karena Allah ini, dia akan merasakan bagaimana ia memiliki kenikmatan dalam beriman dia sebagai seorang muslim. Kebanyakan persahabatan seseorang itu hanya dilandasi karena kepentingan dunia. Bersahabat seperti itu tidaklah bermanfaat bagi mereka. Ini bukan kata saya, ini kata Ibnu Abbas dalam yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, disampaikan oleh Said At-Tamimi. Dia menyampaikan bahwa kalau kita benci, cinta dan benci karena Allah, kita akan merasakan nikmatnya iman.
Coba kita akan rasakan, coba bagaimana kita dalam kehidupan. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, bukankah apa yang disampaikan baginda Rasulullah SAW semuanya baik yang disampaikan dari Allah melalui firman-firmannya kepada baginda Rasulullah untuk umatnya, bahkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW itu pada intinya dari Allah. Ini semua adalah untuk bagaimana menjalankan itu semua dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia ini itu yang disampaikan supaya kalian menggunakan selamat, mendapatkan kenikmatan. Maka yang disampaikan itu kita ambil dia bagaimana mengurusi dunia. Jangan sampai kita hanya menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, yang keduanya ini mendapatkan pahala sunnah saja, tetapi ketika kita tidak memahami Al-Quran ini wajib hukumnya, menjalankan isinya bagaimana dalam kehidupan, ini pula wajib hukumnya kita tidak jalankan dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, ini cinta karena Allah dan benci karena Allah, maka orang itu akan mendapatkan kenikmatan dari imannya. Jadi kalau hanya gara-gara partai kelompok, udahlah nggak usah. Kalau dia masih bersahadat kepada Allah, sholat dan melakukan segala macam aktivitas karena Allah, sama-sama kita saudara sesama muslim. Maka kita isi di tahun yang baru ini, di awal-awal tahun ini kita mulai start hati kita. Hati kita tanamkan cinta dan benci karena Allah ini akan kenapa? Akan menghiasi perjalanan kita selama 1445 tahun di tahun Hijriah ini. Subhanallah, sangat luar biasa kalau kita merasakan nikmatnya iman yang dilandasi cinta dan benci karena Allah. Bagaimana benci karena Allah? Nah, di mana diriwayatkan juga kalau kita berbicara tentang benci karena Allah, benci tentang apa? Keburukan, kekafiran, dan kemaksiatan juga bagian dari cinta kita kepada Allah Ta'ala. Maka yang dimaksud dengan benci karena Allah, melepaskan diri kita dari seseorang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, sekalipun dia orang yang kita cintai. Jadi kalau ada orang-orang yang berbuat, ya kita berbuat apa, mereka meninggalkan kemaksiatan dan segala macam, mereka ini adalah